Mereka kehilangan anak keduanya Weni Atiwaruhu usia 17 tahun. Diduga putri mereka meninggal akibat infeksi kawat gigi. Turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan sebesar-besarnya. Amin. Terkait dengan pertanyaan masyarakat mengenai behelnya, apakah bisa sefatal itu? Di sini Mindok jelaskan agar bisa dijadikan referensi untuk masyarakat. Ada 3 kondisi di mana behel bisa membahayakan keselamatanmu, yaitu yang pertama perdarahan, yang kedua infeksi, dan yang ketiga adalah alergi. 3 kondisi ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan jika kamu pasangnya di dokter gigi. Tapi, lain cerita jika behel dipasang oleh tukang salon. Nah, berikut adalah kondisi yang membuat 3 hal berbahaya tadi berpeluang besar terjadi jika kamu pasang behel di tukang salon. Simak dengan seksama sampai habis agar tidak ada kekhawatiran yang berlebih soal ini. 1. Komponen behel adalah benda asing yang dipasang permanen ke dalam mulutmu dalam jangka waktu yang lama. Jadi nggak hanya sebentar. Risiko perlukaan selalu ada, mulai dari perlukaan ringan yang biasanya menimbulkan sariawan, hingga perlukaan berat sampai terjadi perdarahan. Tapi tenang, kondisi ini bukan satu hal yang memiliki risiko kejadian yang tinggi jika kamu pasang di dokter gigi. Dokter gigi akan memasangnya dengan posisi yang tepat sehingga tidak membahayakan organ-organ di dalam mulutmu. Tukang behel tidak paham soal ini. Behel dipasang suka-suka dengan komponen metode dan pengukuran yang suka-suka juga. Namanya juga ahli behel jalur ortodidak. Yang kedua, pemasangan behel tidak pernah instan. Kondisi rongga mulutmu perlu dilakukan pemeriksaan dan perawatan untuk memastikan gigimu, gusimu, dan bagian mulutmu yang lain benar-benar dalam kondisi sehat. Karang gigi juga pastinya harus bersih, dan kebersihan rongga mulut harus benar-benar terjaga dan terkontrol untuk menghindari adanya infeksi ketika terjadi perlukaan. Kamu nggak perlu khawatir dong jika kamu ditangani sekali lagi oleh dokter gigi. Prosedur ini sudah menjadi standar yang wajib dilakukan kok. Tukang behel paham yang beginian. Goalnya cuma satu kalau tukang behel. Behelnya terpasang, itu aja. Kamu bayar lunas tentu saja. Semua hanya perkara jual beli kalau sama tukang behel. Yang ketiga, perawatan behel perlu instruksi perawatan keseharian. Dokter gigi akan memberikan instruksi khusus agar alat tetap aman dan perawatan berjalan dengan semestinya. Bagaimanapun, keberhasilan perawatan sangat bergantung pada kemampuanmu merawat alat dan gigimu sehari-hari. Lagi-lagi, kamu nggak perlu khawatir perkara ini. Dokter gigi akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya dan siap melakukan pendampingan sepanjang perawatan. Bagaimana dengan tukang behel atau tukang salon? Sekali alat terpasang, ya sudah, semua risiko kamu urusin sendiri. Yang keempat, perawatan behel perlu kontrol rutin. Tujuan kontrol adalah untuk memastikan alatmu lebih aman, kebersihan mulutmu juga terjaga dengan baik, dan pergerakan gigimu masih sesuai dengan rencana perawatan. Tukang behel taunya fungsi kontrol hanyalah untuk upaya menarik duitmu lebih banyak lagi dari ganti karet, ganti komponen suka-suka, dan penambahan hal-hal random lainnya. Yang kelima, tidak dipungkiri bahwa komponen behel memiliki risiko penyebab alergi, baik dari karetnya maupun logam dari bracket atau kawat giginya, atau mungkin komponen yang lain. Untuk itulah komponen behel dari dokter gigi itu selalu berkualitas tinggi dengan informasi bahan yang jelas dari setiap komponennya. Risiko alergi ini tentu saja akan diketahui oleh dokter gigimu ketika dilakukan pemeriksaan riwayat kesehatanmu, bahkan riwayat keluargamu di awal sebelum pasang behel. Dokter gigi super kepo nih perihal riwayat-riwayat ini. Sedangkan tukang salon paling banter kepo sama isi dompetmu doang. Yang keenam, satu kondisi lain
yaitu adalah keadaan si pasien itu sendiri. Kondisi pemberat yang muncul dalam bentuk risiko keparahan akibat adanya riwayat penyakit tertentu atau penyakit yang sedang diderita saat ini. Misalnya saja nih, adanya kelainan darah sehingga jika terjadi perlukaan, darah akan sulit berhenti. Dokter gigi akan dengan cepat mengetahui kondisi ini pastinya dan akan melakukan antisipasi untuk menghilangkan atau memperkecil risiko tersebut. Atau dalam keparahan tertentu, itu justru dokter gigi akan membatalkan perawatan behelnya karena risikonya lebih besar daripada manfaatnya. Apakah tukang salon bisa sampai berpikir hingga sedalam ini? Kita semua sepakat ya, pasti tukang salon nggak mungkin bisa mengkaji hal ini. Maka kesimpulannya, ada risiko untuk setiap perawatan medis. Para praktisi ilegal itu mungkin selalu menyangkal bahwa behel fashion jauh dari batasan dari definisi alat medis itu sendiri. Namun nyatanya risiko itu tidak pernah bisa dihindari. Untuk itulah ada yang namanya pendidikan formal untuk bisa melakukan tindakan medis tersebut. Karena pada dasarnya ilmu medis semakin berkembang. Itu adalah untuk kesembuhan dan keselamatan manusia pastinya. Maka berpikir kritis itu kan bukan berarti menunggu kritis dulu baru berpikir kan. Kemudian pertanyaannya adalah apakah siswa tadi, almarhumah tadi, itu memasang behel di yang bukan dokter gigi ke tukang salon misalkan, atau mungkin pasang sendiri. Mindok tidak berani untuk menyimpulkan secepat itu. Tapi dari artikel yang Mindok baca sih, artikel ini, kita lebih banyak bisa menyimpulkan bahwa behel tersebut sepertinya memang dipasang bukan di dokter gigi. Oke, sekian dari Mindok. Semoga tetap waspada dan educate yourself. Bye.